Bisa disampaikan terkait kegiatan ini? Oh ya, jadi kegiatan hari ini kan uji publik ya. Jadi walaupun KPU punya kewenangan dalam menata dapil, tentu KPU tidak boleh memaksakan kehendak. Ya. Dari apa yang kita tahu 7 prinsip dalam rangka penataan dapil itu harus disampaikan kepada masyarakat. Ya. Mungkin di sini ada 1 atau 2 model yang akan disosialisasikan dan maksimal 3. Aturan KPU maksimal 3. Terus harus 3 enggak? Maksimal 3. Jadi kalau memang di sini dirasa satu rancangan dapil sudah mewakili ke-7 prinsip penataan dapil itu ya silahkan. Nah, tetapi masyarakat harus diajak ngobrol dong. Nah ini kesempatan kita mencari masukan dari masyarakat umum, masyarakat politik, ya masyarakat pengusaha, karena itu ada 11 segmen yang harus dihadirkan. Nah, sehingga kita enggak seenak perutnya menentukan dapil, masyarakat juga sudah tahu. Dari hasil diskusi ini nanti KPU Kelungkung akan membuat rekomendasi kajian bahwa dari pendapatnya memang dapil ini masih dipertahankan, misalnya begitu. Ya, kalau ada dirubah misalnya begitu. Ya, kalau memang dipertahankan alasannya apa? Di situ ada. Nanti kami di provinsi melakukan rekomendasi dari hasil kajian dan monitoring yang kita lakukan bahwa misalnya ditetapkan atau dirubah. Rekomendasi inilah yang akan dipakai oleh RI dalam rangka menetapkan dapil. Ujung-ujungnya yang menetapkan dapil di KPU RI dalam SK seluruh Indonesia. Jadi itu. Untuk Kabupaten Kelungkung sendiri Pak, memang ada semacam pergeseran? Ya, jadi pergeseran itu, kalaupun ada pergeseran di satu dapil ke dapil lain, itu semuanya murni karena data agregasi kependudukan per kecamatan. Ya, DAK 2 inilah yang dikeluarkan oleh Dukcapil di semester 2 kemarin, semester pertama kemarin itu dijadikan dasar untuk penataan dapil. Kalau memang jumlah penduduknya bertambah ya bisa jadi kursinya di situ. Ini lazim terjadi di mana-mana. Ya, misalnya saja ada kejadian alam ya akhirnya penduduknya banyak yang meninggal. Akhirnya di kecamatan lain kursinya akan pindah ke situ karena yang namanya kursi ini kan perwakilan. Jadi sesuai dengan jumlah penduduk perwakilannya. Ya, jadi kalau itu berpindah itu pasti murni karena pergeseran jumlah penduduk. Pak, secara politis KPU sendiri melihat seperti apa dampak dari adanya pergeseran alokasi kursi karena berdasarkan dari jumlah penduduk itu? Saya enggak lihat dampak apa-apa. Itu memang begitu, aturannya begitu. Ya, kalau mau jumlah kursinya meningkat, suruh dia buat anak yang banyak, atau datangkan semua, suruh punya istri yang banyak dari daerah lain kan gitu cerita. Jadi ini karena komposisi penduduk, nggak bisa lagi diartikan lain. Ya, dan dampaknya apa ya? Partai politik akan bergeser nanti. Oh, calonnya di sini lebih sedikit daripada calon di sebelah. Tapi kira itu. Dan memang itu hitungannya penduduk atau pemilih? Penduduk. Ya, kalau kursi itu penduduk. Nanti kalau dapil itu penduduk. Tapi kalau kursi nanti yang terpilih baru suara. Pilih. Ya. Cukup ya. Silakan. Makasih Pak Ketua. Bisa dijelaskan kenapa bisa di Banjarangkan itu berkurang sementara di Desa itu Ketua KPU Kelungkung. Kami kan sudah jelaskan tadi ini dalam sambutan bahwa penduduk di Kecamatan Banjarangkan itu yang tadinya 7 kursi dia menjadi 6 kursi karena penduduknya turun drastis. Di satu sisi penduduk di Kecamatan Nusa Penida meningkat sehingga sekarang jumlah penduduk dibagi alokasi kursi untuk kita di Kelungkung kan 30 karena kisaran penduduk antara 200.000 sampai dengan 300.000. Nah itulah dibagi jumlah penduduk DAK 2 itu dibagi 30 mendapatkan bilangan pembagi. Nah hitungan pertama jumlah penduduk per kecamatan dibagi 30 awalnya ya. Kelungkung mendapatkan 9, kemudian Dawan mendapatkan 6, kemudian Nusa Penida 8, Banjarangkan 6.
Nah sekarang sisa penduduk itu kan terdiri dari sisa penduduk yang paling besar, sisa penduduknya adalah Nusa Penida. Nah maka prioritas sisa kursi lagi satu itu larinya ke Kecamatan Nusa Penida. Itu secara teknis seperti itu. Secara keseluruhan gimana Pak kesiapan KPU Kelungkung sendiri dalam menghadapi pemilu ini? Kami selalu siap. Makanya kami sekarang itu integritas 24 jam. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau datang ke KPU pasti ada pos yang menjaga. Kemudian dan mungkin awal ini kita akan pindah kantor ke Bypass. Nah, karena kantor yang lama itu sudah tidak layak pakai. Ya sudah sebenarnya nguasain kemarin di Purnama. Kemudian masih kita ngirim alat-alatnya. Pertimbangannya kantornya di sana apa Pak? Karena sudah rusak berat yang layak untuk dibangun kembali. Bisa dijelaskan terkait dengan misalkan apa aja yang sudah dibentuk dengan kesiapan dari KPU sendiri? Pertama kan kita sudah secara rutin memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Ini dimaksudkan agar pemilih pada pemilu 2024 itu sesuai dengan tidak ada yang meninggal masih tercantum, kemudian yang sudah menjadi TNI Polri masih juga tercantum di daftar pemilih. Begitu pula yang sudah pensiun dari TNI Polri belum terdaftar. Nah inilah kita sisir. Kami selalu berkoordinasi dengan Komandan Kodim dan Kapolres untuk tuntutan kita dengan Disduk Capil. Terkait dengan panitia pemilihan di tingkat kecamatan sampai desa sudah terbentuk. Untuk pemilihan panitia pemilihan kecamatan PPK, kami sudah pertama melakukan seleksi administrasi, kemudian lanjut seleksi tertulis yang kita laksanakan. Kemudian nanti tanggal 11 sampai 13 kita melaksanakan wawancara terhadap yang sudah lulus dari seleksi administrasi maupun terkait dengan apa itu namanya kemarin Pak Ketua bilang untuk kredibilitas wilayah KKN itu seperti apa itu Pak tanggapannya Bapak? Oh Pak Ketua DPR. Kami selalu pertama kita nanti di dalam wawancara kita bagaimana yang bersangkutan apa kedua, kemudian bagaimana loyalitasnya, bagaimana dedikasinya, integritasnya, dan sebagainya. Bapak Ibu undangan, Nah, itu kami yang mohon akan dapat menempati tempat duduk yang duduk masing-masing karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Habis wawancara kami pleno yang mana yang layak. Nanti hasilnya dari maksimal 15 peserta itu akan terpilih menjadi 10 peserta. Nah di 10 itu kita urut. Urutnya ada 1 sampai 10. Bagaimana jaminan untuk transparannya itu? Kita selalu harus transparan. Terkait informasi adanya terbukanya praktek KKN, karena ada informasi ada sejumlah ulama itu merupakan keluarga KKN dari komisioner KPU. Nah, sejauh mana pihak KPU bisa memberikan semacam transparansi, artinya bisa menjaminkan bahwa proses rekrutmen PPK ini memang betul-betul secara profesional. Ya, kita sudah barang tentu hasil CAT itu menjadi pertimbangan, kemudian hasil wawancara juga menjadi pertimbangan. Nah itulah kita akumulasikan, kita plenokan nanti per 5 yang mana yang layak di antara. Pak, untuk menghindari subjektivitas dalam proses wawancara itu nanti seperti apa Pak? Ya kita makanya dari nilai, kemudian dari hasil wawancara, kemudian kita rangkum. Disitulah kita perbincangkan di antara anggota, yang mana yang nilai layak, yang mana pun nilai lebih, mana kurang, semua unsur kita nilai. Dari komisioner KPU. Ya.
Pak, tapi membenarkan bahwa ada misalnya anggota keluarga dari komisioner yang turut. Kami kurang jelas itu, karena kita tidak melihat apakah yang bersangkutan masih ada hubungan darah dan sebagainya, kita tidak melihat. Kami lihat dari segi persyaratannya sudah tentu, pendidikan minimal SMTA itu, kemudian mempunyai KTP yang berada di wilayah dia melamar, kemudian tidak masuk risiko, kemudian yang mempunyai integritas dan pengalaman kepemimpinan riwayat hidupnya. Pak, yang pergeseran kursi itu udah final Pak? Nah, ini kita tidak menetapkan sekarang ya. Untuk jelas, kalau dulu pemilu sebelumnya kewenangan menetapkan ada pada KPU Kabupaten. Karena sekarang kewenangan penetapan itu ada di KPU RI, kami menetapkan rancangan untuk diusulkan ke KPU RI. Ini kan penjelasan Ketua KPU Pusti dan Amegi. Kami melaporkan dari Winda. Bapak Ibu undangan, kami mohon untuk dapat menempati tempat.